Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjazwar Nurdin, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Stambuk 040 2018 0235. Adapun materi dari kelas saya yaitu dari kelas Cybercrime C2, yaitu konsep jurisdiksi. Adapun tugas pertanyaan yang harus dijawab, adapun yang pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan jurisdiksi? Jurisdiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu jurisdiction. Jurisdiction sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu jurisdictio, yang terdiri atas dua suku kata, itu juris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan diction yang berarti ucapan, sabda, sebutan, atau firman. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan antara prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Prinsip nasional aktif, negara dapat memberlakukan jurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana, sekalipun tindak pidana itu dilakukan dengan jurisdiksi negara lain. Prinsip nasional pasif, setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di wilayahnya. Adapun pertanyaan ketiga, menurut Masaki Hamano, membedakan pengertian cyber jurisdiction, sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Pertama, sudut dunia virtual. Jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna atau users untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber atau virtual. Kedua, sudut hukum. Cyber jurisdiction atau jurisdiction in cyberspace adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivis mereka di ruang cyber. Dan yang keempat, pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat? Pertama, teori perbuatan material, Leer van de Rijksmuseum. Menurut teori ini, maka yang menjadi locus delicti ialah di mana tempat pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Adapun yang kedua, teori alat yang digunakan, instrumen. Menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Adapun yang ketiga, teori akibat. Menurut teori akibat, maka tempat akibat menjadi locus delicti. Adapun pertanyaan yang kelima dan terakhir, apakah yang dimaksud dengan prinsip ubikuitas? Prinsip ubikuitas, prinsip yang mengatakan bahwa delik-delik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara ekstrateritorial harus dapat dibawa ke dalam jurisdiksi setiap negara yang terkait. Pun prinsip ubikuitas ini pernah direkomendasikan dalam International Meeting of Experts on the Use of Criminal Section in the Protection of Environment in
internationally, domestic and regionally di Portland, Oregon, Amerika Serikat tanggal 19 sampai 23 Maret 1994. Mungkin hanya itu yang bisa saya ucapkan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.